Pria itu hanya minum dari bak mandinya, namun membuat wanita cantik di sampingnya terkejut. Dengan sekali pandang, dia tahu, cukup dengan satu tetes, bisa membuat kaisar perang menembus batas kultivasinya. Namun pria itu justru menggunakannya seperti air biasa, bahkan digunakan untuk menyiram sayuran di kebun. Karena dia tinggal di gunung dan tidak peduli dengan dunia luar, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah seorang dewa yang lahir. Dia malah mengira dirinya hanyalah orang biasa tanpa kultivasi. Setiap hari, selain bertani, dia hanya bersembunyi di perkebunan. Hingga calon istrinya datang dari jauh dan baru menyadari bahwa identitas pria itu tidaklah sederhana. Tidak hanya menyimpan aura pembantaian di mana-mana, bahkan lampu minyak di rumahnya ternyata adalah lampu surgawi kuno. Sekop yang digunakan untuk menggali tanah adalah kapak pembuka langit. Yang lebih mengejutkan adalah tiang jemuran di atasnya adalah tombak kota. Dia langsung mengutuk pria itu berpura-pura tentang kekuatannya. Semua alat ini bisa diletakkan di rumah. Dia bersikeras pura-pura tidak memiliki keterampilan. Dan pria sama sekali tidak mengerti. Saat dia berdiri untuk menjelaskan, benda-benda di sekitarnya langsung tertekan olehnya. Kekasihnya terkejut, terdiam di tempat, tidak bisa berkata-kata. Dan pria itu pikir dia tertarik padanya, maka memutuskan untuk memberikannya sebagai hadiah. Menghadapi hadiah yang begitu berharga, kekasihnya langsung menyatakan tidak akan mundur dari pernikahan. Namun pria itu tidak setuju sama sekali, bahkan langsung merobek surat nikah, karena dia mendengar dari senior bahwa dia memiliki 6 tunangan. Dan semuanya berasal dari keluarga besar di dunia persilatan. Ketika mereka tahu dia hanyalah seorang petani desa, pasti akan datang untuk membatalkan pertunangan. Oleh karena itu, dia sudah siap secara mental. Namun saat dia meminta wanita cantik itu turun lebih awal, ternyata hanya berjabat tangan. Hasilnya, wanita cantik itu malah mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Ini membuatnya tidak mau menceraikan diri dengan segala cara. Saat pria bersiap untuk menolak lagi, tapi tiba-tiba kakak senior datang pada saat itu, menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesempatan besar. Jangan sampai melewatkan kesempatan. Langsung saja memintanya untuk memilih. Pergi ke Hotel Empire untuk menjual sayur dan mendapatkan sedikit mahar. Aku akan pergi. Hotel sekelas ini, bagaimana mungkin ada yang membeli sayuran di sini? Padahal yang tidak diketahuinya adalah bahwa di sini sedang diadakan lelang. Dan hanya sebuah rumput biasa malah dilelang oleh para elit kaya hingga ratusan. Barang-barang ini ada di seluruh perkebunan pria. Ketika hampir selesai, dia segera mendekat dan mempertanyakan kehadiran mereka. Apakah orang-orang ini tidak waras? Orang desa, kamu datang ke sini untuk apa? Awalnya aku hanya ingin menjual buah dan sayur. Tidak disangka, kalian malah menjual rumput liar ini. Jual dengan harga 100 miliar. Apakah kalian organisasi penjualan piramida? Kamu berani menyebutnya rumput liar. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Kamu sebut itu rumput liar. Itu adalah harta karun tak ternilai dari keluarga kerajaan kuno. Bagaimana? Apakah kamu ingin mati? Aku bilang, apakah kalian sudah dicuci otaknya? Seperti rumput liar ini di kebun sayur di gunungku. Satu genggaman penuh masih dijual dengan harga 100 miliar. Jika bukan menipu, lalu apa itu? Ini adalah herba ajaib dari keluarga kerajaan.